Oke, bismillah ya. Satu ketika Seligman melakukan survei. Jadi dia ini membayangkan misalnya kalau ada mesin yang bisa mempengaruhi otak kita, melahirkan emosi positif apapun. Kata Seligman, ketika saya menawarkan ini pada orang, saya bilang ke orang, kata Seligman, misalnya ada mesin seperti itu, jadi sampean diberi rasa senang terus oleh mesin itu, mau ndak? Seligman tanya begitu. Kata Seligman, ternyata sebagian besar orang tidak mau. Orang inginnya ya seneng itu hasil upayanya sendiri, tidak sekedar rasa senang. Ya kayak kalian itu, milih mana? Kuliah beneran, lulus cum laude, atau kamu diberi saja rasa senangnya cum laude di kepalamu. Kamu kan tetap milih ya cum laude beneran, Pak. Maksudnya cuma rasanya saja, karena ya enggak seru. Kan yang kamu kejar rasa senangnya. Kalau ngejar rasanya saja, ya diberi rasanya saja gimana? Itu jangan kasih contoh kawin ya. Ya, nanti kamu mesti larinya ke situ. Kalau cuma rasanya saja, apa kurang seru? Ya segala emosi itu enaknya ya kita terlibat langsung yang melahirkan emosi itu, tidak sekedar rasanya. Maka terus pleasure life harus naik kelas menjadi good life. Ini kebahagiaannya lebih panjang. Good life itu apa? Nah, ini mulai membaca kecil-kecil ini. Good life itu mewujudkan 6 kebajikan dan menghidupkan 24 kekuatan dalam diri kita. Kita itu saya bilang tadi makhluk potensial. Ada banyak sekali daya dalam diri kita. Kalau ingin hidup yang baik, jalankan 6 kebaikan itu, yang di masing-masing kebaikan ada beberapa kekuatan di baliknya. Jadi ini yang saya sebut tadi, ini lebih teknis, lebih praktis. Kebajikan pertama adalah kebajikan kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi wisdom and knowledge. Nah, ini dasarnya. Hidup kita harus ada wisdom and knowledge. Kita punya 5 daya, 5 kekuatan untuk menghidupkan wisdom and knowledge. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, senang belajar. Yang ketiga, pikiran yang terbuka. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, perspektif. Jadi agar hidup kita dipenuhi kebijaksanaan, dipenuhi ilmu dan pengetahuan, maka mari kita hidupkan karakter ingin tahu. Biasanya karakter ingin tahu itu ya nyambung dengan terus kita jadi senang belajar. Pertanyaan itu kan mengejar jawaban. Ingin tahu itu dilanjutkan dengan membaca, mendengarkan, mencari jawaban. Ini ada dalam diri kita, dorongan itu. Maka ayo kita hidupkan kekuatan itu dalam diri kita. Untuk bisa bijaksana dan berilmu. Kemudian juga berpikiran terbuka, jangan sempit. Siap menerima info baru, wawasan baru, pertimbangan-pertimbangan hidup yang baru. Kemudian juga kreatif. Jadi tidak hanya berpikir kritis, tapi juga berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini sangat disarankan oleh Seligman. Manusia itu bisa memupuk kebahagiaan kalau dia punya banyak karya.
tidak sekedar kritis. Kata Seligman, banyak orang sibuk dengan berpikir kritis, mencari kelemahan, mencari kekurangan, padahal lebih menarik berpikir kreatif, membangun yang baru, menciptakan yang baru, yang alternatif. Dan yang kelima, perspektif, kemampuan memahami dan membaca serta menerima sudut pandang yang berbeda. Ini perspektif. Banyak orang pinter tapi tidak bijaksana karena tidak mampu menghidupkan perspektif. Menganggap satu-satunya kebenaran ya perspektifnya sendiri. Nah, kalian yang akademisi, kalau ingin the good life, hidupkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Dengan kekuatan rasa ingin tahu, senang belajar, pikiran terbuka, kreatif, dan perspektif. Yang kedua, ada kebajikan, keberanian, courage, syaja'ah. Jadi, bukan orang yang pengecut, juga bukan orang yang sembrono, tapi berani. Keberanian juga nilai kekuatan pertama terletak pada sifat berani. Yang kedua, sifat gigih. Gigih itu ya persisten. Jadi sabar mengikuti proses, itu gigih. Kemudian integritas. Jadi hidup yang mengikuti nilai-nilai, menghidupkan nilai-nilai dalam diri kita. Dan vitalitas. Vitalitas itu semangat. Yang muda-muda harusnya vitalitasnya masih tinggi, harus semangat. Yang muda jangan lemes. Kalau lemes ya kalian tidak akan menikmati good life. Jadi di antara hidup yang baik, yang memuaskan itu diwarnai dengan keberanian. Yang ketiga, kebajikan, cinta, dan kemanusiaan. Ada 3 kekuatan di situ, kekuatan kebaikan, kekuatan cinta, dan kecerdasan sosial. Ini berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain, kalau itu kecerdasan sosial. Lanjut, keadilan. Keadilan itu nanti kalau di Seligman berhubungan dengan citizenship, kewargaan, berhubungan dengan fairness, ketidakberpihakan, fair, dan kepemimpinan. Kemudian sederhana. Nah ini sederhana ini kalau di Jogja paling mahal sebenarnya. Ya. Oke. Kesederhanaan berhubungan dengan self-regulation, kebijaksanaan, rendah hati, memaafkan, dan mengasihi. Dan yang terakhir, spiritualitas dan transendensi. Spiritualitas dan transendensi itu ada 5 kekuatannya. Kekuatan estetik, apresiasi keindahan, kekuatan rasa syukur, kekuatan harapan, kekuatan spiritualitas. Jangan lupa yang terakhir, kekuatan humor. Harus dihidupkan. Jangan kenceng terus, ya sedikit-sedikit ada humornya. Biar sarafmu agak kendo sedikit. Tapi ya jangan kokean humor, nanti kendo semua. Jadi ya setelah serius-serius ada humornya. Nah ini hidup yang menggembirakan. Nah kalian punya 24 kekuatan itu. Anugerahnya Allah dalam diri kalian. Hidupkan itu. Maka akan melahirkan 6 kebajikan dalam keseharian kita. Kalau kita bisa melakukannya, itulah nanti namanya the good life. Kehidupan yang baik, yang membahagiakan level 2. Nah, saya lanjut.
melanjutkan. Ini meskipun begitu, Seligman melanjutkan. Satu ketika dia melakukan survei, penelitian eksperimen juga pada anak-anak muda. Setelah The Good Life, dia melakukan eksperimen. Jadi sekelompok anak muda diminta melakukan dua hal. Yang pertama diminta melakukan apapun yang menurut mereka menyenangkan. Sesaat. Nonton film, makan es krim, nongkrong di angkringan, apa wae yang kamu senang, lakukan itu. Terus yang kedua, mereka diminta untuk melakukan hal-hal demi kemanfaatan sesama, hal-hal sosial. Suruh bantu ini, bantu itu, dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan dua hal ini, anak-anak muda ini diwawancara oleh Seligman. Mana yang lebih mengesankan, lebih mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan? Nah, itu terus sebagian besar menjawab yang membahagiakan dan memuaskan yang ketika melakukan aktivitas sosial. Jadi saya tidak tahu kalau yang diwawancara anak-anak masjid sini ya. Mungkin jawabannya ya sama. Apalagi kalau tadi nonton film, makan es krimnya bayar sendiri, ya tetap lebih membahagiakan bakti sosial. Kalau ditraktir mungkin kamu milih traktiran mesti. Nah, kata Seligman, berbuat baik pada yang lain lebih membahagiakan, maka ayo memuncakkan kebahagiaan dalam meaningful life. Kalau tadi sekedar the good life, kalau ini meaningful life. Meaningful life itu kita bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Kita perluas jangkauan kebahagiaan itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Itulah meaningful life. Ya kalau mungkin makna sederhananya hidup yang berarti. Tidak sekedar hidup yang menyenangkan. Disinilah nanti kita menemukan makna hidup yang sejati. Bahwa kehadiranku ternyata ada gunanya. Kesadaran bahwa kehadiranku ada gunanya ini penting. Banyak orang yang merasa hampa. Merasa apa sih gunanya aku di dunia ini? Begitu melakukan kebaikan, kehampaan itu terjawab. Ternyata aku sedikit-sedikit ada gunanya. Nah, itu meaningful life namanya. Kamu cari sendiri momen yang menyadarkanmu bahwa hidupku ini bermakna. Meskipun sekedar membahagiakan temanmu, membahagiakan orang tuamu, membahagiakan siapapun. Jangan sampai tadi kamu merasa hidupmu kosong, tidak berarti. Justru puncaknya kebahagiaan ada di sini, di meaningful life ini. Kehidupan yang penuh makna. Jadi, di buku Authentic Life, Martin Seligman memberi tawaran pada kita ada 3 jenis kebahagiaan, yaitu kesenangan, yang kedua kebaikan, dan yang ketiga makna. Kita mengejar kesenangan sajakah, atau hidup yang baik sajakah, atau hidup yang bermakna? Cuma seperti saya bilang tadi, lama-lama Seligman ini sadar saya salah. 3 konsep tadi kurang lengkap, kurang utuh. Disitulah nanti lahir bukunya yang judulnya Flourish. Ini konsepnya mulai digeser oleh Seligman dari happiness menuju well-being. Well-being itu kesejahteraan.
kalau dalam bahasa Indonesianya, meskipun saya tidak tahu pas atau tidak kalau dimaknai kesejahteraan. Jadi kalau happiness, kebahagiaan. Seligman ini tidak puas dengan konsep sebelumnya. Di mana titik ketidakpuasannya? Dia menjelaskan begini. Dulu saya berpikir bahwa topik psikologi positif adalah kebahagiaan. Standar emas untuk mengukur kebahagiaan adalah kepuasan hidup. Dan tujuan dari psikologi positif adalah untuk meningkatkan kepuasan hidup. Sekarang saya berpikir bahwa topik psikologi positif itu adalah well-being, kesejahteraan. Bahwa standar emas untuk mengukur kesejahteraan adalah flourish. Flourish itu perkembangan, pertumbuhan. Jadi untuk tujuan psikologi positif adalah untuk meningkatkan perkembangan. Teori ini yang saya sebut dengan teori kesejahteraan sangat berbeda dengan teori kebahagiaan. Dan perbedaannya memerlukan penjelasan. Nah ini, jadi ini yang saya sebut, ini qaul qodimnya. Pandangannya Seligman tentang kebahagiaan gaya baru yang beliau sebut well-being dengan titik tekan pada flourish. Bagaimana kita bisa berkembang. Nanti titik tekannya berbeda. Ambil nafas dulu. Ayo, saya khawatir saja isinya teori-teori banyak sekali. Kalau terlalu banyak itu biasanya ya komentarmu ala pak ya. Enak kalau diceritakan saja, menjalankannya itu kamu kan mesti begitu. Makanya kasih jeda sebentar biar kamu bisa mengambil jarak dengan yang tadi ya. Tadi dimulai dari optimisme, pesimisme, kemudian 3 jenis kebahagiaan, dan yang terakhir malam hari ini kita akan belajar tentang flourish, tentang well-being, kesejahteraan. Yuk kita mulai. Inilah rumusnya well-being. Seligman menyebutnya PERMA. PERMA itu ya singkatan dari 5 hal. Kuncinya well-being adalah positive emotion, yang kedua engagement, yang ketiga relationship, yang keempat meaning, dan yang kelima accomplishment atau achievement. Kita belajar pelan-pelan ya. Nanti dijelaskan satu-satu, tidak usah khawatir. Ini sebenarnya kan mirip dengan konsep di authentic happiness sebelumnya. Ada positive emotion juga, ada meaning juga. Tapi komposisinya berubah. Tidak 3 yang level seperti tadi, tapi 5 yang saling terkait. Tentu saja positive emotion juga jadi kunci. Tidak mungkin orang puas dengan hidupnya kalau tidak ada rasa senang, rasa positif. Oke, kita awali. Yang pertama, positive emotion atau emosi positif. Emosi positif ini indikator utamanya. Orang yang well-being, yang sudah sejahtera, nyaman dengan hidupnya, emosinya pasti positif. Kalau emosinya masih negatif, masih jengkel, masih marah, masih kecewa, dan lain sebagainya, ya berarti belum well-being. Emosi positif nanti jadi kunci. Orang yang emosinya positif itu kemungkinan dirinya sehat secara jasmani dan rohani lebih besar.
Kalau orang isinya stres, terus depresi, terus negatif, terus isi pikirannya, ya gampang sakit lahir dan batin. Maka emosi positif jadi kunci. Carilah, ini tugas untuk teman-teman semua, cari momen-momen yang mendatangkan emosi positif. Jangan dekat-dekat dengan situasi toksik yang menghasilkan emosi negatif. Karena ini salah satu kuncinya untuk kita bisa bahagia dan sejahtera. Kalau di buku diberi contoh misalnya, untuk membangun emosi positif bisa kita lakukan misalnya menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi. Pak, saya belum ada Pak yang disayangi Pak. Ya emangnya cuma pacar yang disayangi. Kan ada orang tua, ada teman, ada sahabat. Ya kalau nembak ditolak ya kan masih bisa sahabatan aja. Nah, jadi ya paling tidak kan masih bisa berbagi emosi positif. Nah, jadi ya cari, habiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang yang kita sayangi, biasanya bisa membantu kita memunculkan emosi positif. Misalnya kayak teman-teman, tadi saya cerita tentang kelelahan batin. Mungkin kalau kamu sedang lelah sekali di Jogja ini, terus kamu pulang ke kampung ketemu orang tua, sanak kerabat yang kalian cintai, itu kan kayak ngecas lagi situasi batinmu, kamu segar lagi, emosi positifnya muncul lagi. Nah, maka bersyukurlah yang masih punya banyak orang-orang yang disayangi. Oke, meskipun yo jangan Pak, kok kamu gonta-ganti pacar banyak sekali, biar banyak emosi positifnya, ya jangan gitu. Itu namanya sakar PDW ya. Ya maksudnya orang tua, teman, sahabat, orang-orang baik. Makanya dulu kita pernah ngaji Tombok Ati, itu diantara obatnya hati adalah wong kang soleh kumpulono. Dekat dan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Menghadirkan emosi yang positif. Kalau kalian dekat dengan orang-orang soleh, para ulama, para kiai, itu kan rasanya dekat mereka dingin, adem, emosinya positif. Kalau dekat kalian kan beda, jengkel, pengen itu bedanya. Maka habiskan waktu dengan orang yang kita sayangi. Atau yang kedua, lakukan hobi atau aktivitas kreatif yang kita sukai. Ya secukupnya, tapi ya jangan terus-terusan. Pak, saya hobinya main game, ya secukupnya. Untuk menghadirkan emosi positif saja. Wah, setelah main game sebentar saya seger lagi Pak. Ya sudah, ditinggal, sekarang aktivitas yang serius lagi. Jangan kok terus-terusan main game. Game yang memang membangkitkan semangat positif ya. Jangan game yang, saya tidak tahu ada tidak di sini yang kalau main game sambil teriak-teriak, misuh-misuh. Banyak ya. Lah yo, sampai HP ini dhewe dibanting-banting. Wong yo dirinya yang ndak mampu kok yang disalahkan HP-nya. Nah, jadi cari hobi secukupnya saja. Kalau memang kita ini sudah lelah, emosi kita drop, kan penting kita membangkitkan emosi yang positif. Boleh juga, wong ini contoh ya, boleh misalnya mendengarkan musik. Ya musik yang menenangkan tentunya, membangkitkan emosi positif. Tapi ya monggo saja, itu kan selera masing-masing. Mungkin ada Pak, saya tenangnya itu kalau mendengarkan musik-musik koplo itu Pak, saya tentram. Ya monggo saja. Mungkin ada yang sukanya klasik. Monggo saja. Boleh. Jadi biar stabil lagi dari kelelahan tadi. Atau berkontemplasi, berefleksi, kita memikirkan apa saja yang membuat kita bersyukur. Itu biasanya emosi positif muncul. Alhamdulillah ya, sampai semester 13 ini saya masih kerasan, masih ya, ternyata saya itu termasuk orang-orang yang gigih mencari ilmu.
Yang lain sudah berguguran, saya masih belajar terus. Oke ya, sampai teman saya sudah jadi dosen, saya masih setia kuliah saja. Tidak apa-apa wis. Itu kan berpikir yang positif membuat kita bersyukur sehingga hadir emosi positif. Membuatmu jadi tenang. Jadi yang pertama ini ya, caranya untuk berkembang, flourish. Kalau emosimu negatif terus, ya kalian tidak akan bahagia, tidak akan well-being, tidak akan sejahtera. Yang kedua, engagement. Engagement atau flow. Atau istilahnya seligman itu, engagement itu kita menyatu dengan ritme hidup, menyatu dengan musik. Jadi engagement itu kita melakukan aktivitas kebaikan apapun secara terlibat, kita hayati, kita fokus, kita rasakan. Engagement itu, kata Seligman, you go into flow when your highest strength are deployed to meet the highest challenge that come your way. Kita berhadapan dengan tantangan paling hebat dan kita menggunakan kekuatan kita paling maksimal sehingga melahirkan hidup yang produktif, yang kreatif. Itulah engagement, flow. Kita tidak takut menghadapi apapun tantangan zaman, kita bisa menghadapinya karena kekuatan kita yang 24 tadi hidup semua. Ini namanya orang yang bisa flow, bisa mengalir. Ini wacana ini berhubungan dengan mindfulness. Banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa flow, tidak bisa mengalir, tidak mampu terlibat. Jadi tidak menikmati aktivitasnya hari ke hari. Gimana caranya Pak biar kita bisa engage, biar kita bisa mengalir, bisa flow? Ini beberapa contoh juga. Karena ini salah satu syarat untuk kita bahagia juga. Yang pertama apa? Ayo berpartisipasi dalam aktivitas yang memang kita punya passion, kita sukai. Ini meningkatkan flow. Kalian kok kuliah di jurusan yang kalian cintai, itu kan kamu tekun kuliahnya, senang karena sama ilmunya kalian juga senang. Kalian ada passion di situ. Coba kamu pilih sendiri ya, saya itu suka apa, tidak suka apa. Kamu hidupkan yang kamu suka. Apapun itu aktivitasnya. Mungkin ngaji ini, mungkin kuliah, mungkin apalah, termasuk sekedar nongkrong di angkringan, nikmati itu. Kita sering jadi orang yang melayang terus. Raganya di sini, pikirannya di mana? Nanti raganya di angkringan, pikirannya di mana? Kita tidak pernah menikmati momen. Kadang-kadang kita makan saja ya disanding HP. Kita tidak menikmati suapan demi suapan betapa nikmatnya nasi kucing di depan saya. Karena mata kita tertuju ke HP sambil misu-misu nonton postingannya orang. Tiba-tiba nanti habis 3 bungkus, dianggapnya masih 2 bungkus. Itu namanya bukan flow ya. Jadi kalau flow itu kamu bisa menikmati momen demi momen hidupmu. Latihanlah menikmati semua aktivitasmu. Kalau masih sulit, saya kok sulit fokus sih Pak, saya sulit menikmati. Coba latihan, kamu keluar, nikmati situasi sekelilingmu. Kamu amati, kamu perhatikan. Mungkin sekedar sebutir batu, mungkin sekedar satu tanaman. Coba kamu perhatikan detail apa yang ada di sekelilingmu, biar kamu menikmati. Mungkin kamu nonton semut yang jejer jalan-jalan itu. Kamu nikmati, tidak usah diganggu, tidak usah usil. Biar saja semut. Kamu kan sering usil kalau ada semut lewat itu. Kadang-kadang sadis itu kamu. Semut lewat, kamu rontokkan semua pakai sandal itu. Seruet. Itu kalau semutnya bisa ngomong keras itu salahku apa?
Kamu kok kejam sekali. Itu yang bisa kayak gitu manusia ya. Tidak ada kepentingannya apa-apa ya kamu usil. Oke, nikmati situasi sekelilingmu biar kamu bisa engage, bisa flow. Kenali siapa kita, passion kita apa, yang bisa kita lakukan apa, yang tidak bisa apa. Strategi ini membuat kita terlibat dalam hidup kita. Kalau kita baik, kita puas bahwa kebaikan itu kita yang melakukan dan melakukannya kita sepenuh hati. Ini yang disebut engagement atau flow. Membuat kita tumbuh berkembang, membuat kita well-being dan bahagia. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.